Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Strategi Pengembangan Sosial Emosional. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sarana dan prasarana untuk mengembangkan aspek sosial emosional pada anak. Yang beranggotakan Arina Musta'ana, Asif Nur Isma, Nila Aini Melati, Vina Kaula Anjani, dan Priyanka Bulan. Langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu pengertian sarana dan prasarana. Apa itu sarana? Sarana pendidikan adalah perangkat, peralatan yang digunakan secara langsung untuk proses pendidikan atau pembelajaran di sekolah. Nah, sarana pendidikan ini cenderung digunakan secara langsung oleh para peserta didik. Contoh dari sarana pendidikan itu sendiri yaitu meja, kursi, papan tulis, atau alat peraga edukatif seperti media pembelajaran yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Kemudian pengertian prasarana pendidikan. Prasarana pendidikan adalah perangkat yang menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah secara tidak langsung. Contoh dari prasarana pendidikan seperti jalan menuju sekolah, taman sekolah, gedung-gedung yang dibutuhkan atau yang relevan sesuai dengan kegiatan anak. Kemudian ada manajemen sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini adalah pengelolaan secara efektif terhadap aset lembaga PAUD yang dimiliki. Nah, ini itu seperti pengelolaan sarana dan prasarana mencakup dari tanah, gedung-gedung atau bangunan baik yang di luar maupun di dalam sekolah. Kemudian ada persyaratan sarana dan prasarana taman kanak-kanak menurut Peraturan Pemerintah Pendidikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, yaitu terdapat 10 persyaratannya. Yang pertama, memiliki luas 300 meter persegi. Yang kedua, memiliki fasilitas atau ruang kegiatan anak yang sehat dan aman dan tersedianya fasilitas cuci tangan dengan air bersih. Yang ketiga, memiliki ruang guru. Yang keempat, memiliki ruang kepala sekolah. Yang kelima, memiliki ruang UKS atau unit kegiatan. Yang kedua, memiliki fasilitas atau ruang kegiatan anak yang sehat dan aman dan tersedianya fasilitas cuci tangan dengan air bersih. Yang ketiga, memiliki ruang guru. Yang keempat, memiliki ruang kepala sekolah. Yang kelima, memiliki ruang UKS atau unit kegiatan sekolah. Yang keenam, memiliki jamban yang mudah dijangkau oleh anak dalam pengawasan guru. Yang ketujuh, yaitu memiliki ruang lain yang relevan sesuai dengan kebutuhan anak. Yang kedelapan, memiliki alat permainan edukatif yang aman dan sehat sesuai standar SNI. Yang kesembilan, yaitu memiliki fasilitas bermain baik outdoor maupun indoor harus secara aman dan sehat. Yang ke-10, memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar dan dapat dikelola setiap hari, terdapat dalam pasal 32. Itu dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Asif. Perkenalkan, nama saya Asif Nur Isma. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi yang kedua, yaitu fungsi dan manfaat sarana prasarana pada pendidikan anak usia dini. Fungsi prasarana PAUD yaitu 1. Melengkapi lingkungan main dengan prasarana yang tepat untuk anak. Yang kedua yaitu mendukung kelancaran proses belajar anak di lembaga PAUD. Yang ketiga, meningkatkan efisien dan efektivitas penyelenggaraan PAUD dengan penempatan prasarana yang tepat. Yang keempat yaitu mengembangkan karakter positif pada anak. Adapun manfaat prasarana PAUD yaitu 1. Menumbuhkan rasa aman dan nyaman pada anak. Yang kedua, memotivasi anak.
dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu terselenggarakannya layanan PAUD dengan baik. Dan yang keempat yaitu proses pembelajaran PAUD menjadi lebih optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Musta'ana. Di sini saya akan melanjutkan materi dari poin yang ketiga, yaitu tentang sarana dan prasarana pembelajaran di PAUD. Nah, di sini yang pertama ada sarana pembelajaran untuk mengembangkan aspek nilai moral dan agama. Nah, pada nilai moral dan agama ini kita bisa menggunakan sarana atau menggunakan media yang berupa alat-alat untuk ibadah. Selain itu, kita juga bisa menggunakan poster tata cara beribadah, contohnya seperti wudhu, sholat, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua ada sarana pembelajaran untuk mengembangkan aspek kognitif. Nah, pada aspek kognitif ini kita bisa menggunakan sarana atau media, contohnya seperti puzzle, kemudian kita bisa menggunakan balok. Nah, dengan menggunakan media balok ini kita juga bisa mengenalkan bentuk dan warna kepada anak didik kita nanti. Nah, kemudian yang ketiga ada sarana pembelajaran untuk mengembangkan aspek fisik motorik. Nah, pada aspek fisik motorik ini kita bisa menggunakan media atau sarana yang berupa ayunan maupun perosotan, kemudian ada jungkat-jungkit. Bisa juga kalau motorik halus menggunakan krayon ataupun kertas gambar. Nah, kemudian yang keempat ada sarana pembelajaran untuk mengembangkan aspek bahasa. Nah, pada pengembangan aspek bahasa ini kita bisa menggunakan sarana ataupun media yang berupa buku cerita, kemudian ada kartu huruf. Kemudian yang poin terakhir ada sarana pembelajaran untuk mengembangkan aspek sosial emosional. Nah, pada aspek sosial emosional ini kita bisa menggunakan media atau sarana yang berupa film atau video. Nah, dengan menggunakan film atau video ini kita nanti bisa memutarkan kepada anak didik kita tentang sebuah video atau film yang tentunya mengandung unsur yang mengandung sosial emosional ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan kartu ekspresi ataupun gambar-gambar yang berekspresi wajah, contohnya seperti gambar yang berekspresi wajah senang, kemudian ekspresi wajah sedih, kemudian ekspresi wajah menangis, kaget, ataupun yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sarana prasarana pembelajaran untuk mengembangkan sosial emosional anak usia dini. Sarana prasarana perangkat pembelajaran di sini ada dua ya. Yang pertama yaitu indoor dan outdoor. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sarana prasarana perangkat pembelajaran indoor. Yang pertama yaitu ada puzzle ya. Puzzle ini di sini berguna untuk merangsang anak berimajinasi dan memasang gambar yang bertebaran untuk menjadi utuh, dan anak bisa mengidentifikasi pecahan puzzle tersebut. Yang kedua yaitu angklung. Kayaknya nggak mungkin ya angklung itu untuk anak usia dini, tapi bisa kok. Ini sepertinya rumit, tapi bila diajarkan dengan rutin dan sabar, lama-kelamaan anak akan bisa. Yang selanjutnya itu ada plastisin atau Play-Doh. Nah, ini bahannya bisa dibuat sendiri dengan bahan yang mudah dan murah, dan tentunya aman ya bagi anak. Nah, itu bermain ini selain melatih motorik anak, juga memberikan kesenangan untuk anak. Yang selanjutnya yaitu bermain Lego. Bermain ini imajinasi anak juga bisa terangsang. Membuat suatu bentuk juga berguna untuk melatih keterampilan dalam memecahkan masalah dengan baik. Yang selanjutnya yaitu ada kotak sortir. Apa sih kotak sortir itu? Kotak yang mengenalkan bentuk-bentuk geometri, dan anak juga memasukkan
benda tersebut ke lubang yang sesuai. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kartu angka. Kartu angka dengan gambar yang menarik bisa membuat pembelajaran menjadi menyenangkan untuk anak-anak. Selain itu, bermain kartu angka bisa mengenalkan bilangan kepada anak. Nah, itu sedikit penjelasan dari saya tentang sarana prasarana perangkat pembelajaran indoor. Yang selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Mbak Priyanka Bulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyanka Bulan Ayu Laksmi, NIM 23050190007. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Nila terkait sarana prasarana perangkat pembelajaran outdoor untuk mengembangkan sosial emosional anak ya. Yang pertama itu ada perosotan. Perosotan terkenal ada di kalangan anak-anak, ada yang dari plastik, ada yang dari semen, ada yang dari seperti akrilik itu ya. Di sini perosotan itu bisa mengembangkan rasa hati-hati atau menjaga diri sendiri agar tidak terjatuh. Tuh. Karena tinggi ya. Yang kedua yaitu ada jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit itu bisa melatih kerjasama terhadap temannya agar sesama bisa menikmati jungkat-jungkit seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu ada ayunan. Ayunan yaitu sangat sederhana, bisa digunakan di mana-mana seperti di desa ya, banyak-banyaknya itu menggunakan ban, ada yang menggunakan kayu dengan tali aja yang ditali di atas pohon, di ranting pohon seperti itu. Ayunan ini juga merangsang anak agar untuk mempunyai sikap hati-hati, sikap keberaniannya, karena tidak semua anak berani naik ayunannya. Yang ketiga ada yang keempat ada piringan putar. Piringan putar itu permainan anak-anak yang harus melatih kerjasama, melatih kebersamaannya, melatih saling saling bersama dengan teman-temannya. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Itu saja yang bisa kami paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang mau bertanya silakan ditanyakan di WA group. Terima kasih.